Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada mata kuliah pendidikan anti korupsi. Pada bab sebelumnya atau pada materi sebelumnya kita telah membahas mengenai pengertian dan jenis-jenis korupsi. Kemudian di bab kedua atau bagian kedua kita telah membahas mengenai penyebab korupsi. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai dampak masif korupsi. Ya, pada bagian ini terdapat 3 kompetensi dasar yang harus kalian dapatkan. Yang pertama itu adalah mahasiswa mengetahui dampak korupsi. Nah, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mengetahui dampak apa saja sih yang bisa didapatkan ketika maraknya terjadinya tindak pidana korupsi. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat memiliki empati pada korban korupsi. Jadi setelah mendapatkan materi ini, kalian harus memiliki rasa empati kepada para korban korupsi. Kemudian yang terakhir itu adalah kalian atau mahasiswa bersedia tidak melakukan perbuatan korupsi. Nah, ini yang paling penting yang harus kalian dapatkan nanti, bahwa setelah mendapatkan materi ini kalian akan ada komitmen di dalam diri untuk tidak melakukan perbuatan korupsi. Jadi kita ingin menghentikan budaya korupsi mulai dari diri kita sendiri. Adapun pokok bahasannya atau sub pokok bahasannya, yang pertama itu adalah dampak ekonomi, kemudian dampak sosial dan kemiskinan masyarakat, kemudian yang ketiga itu adalah dampak birokrasi pemerintahan, yang keempat dampak terhadap politik dan demokrasi, yang kelima itu adalah dampak terhadap penegakan hukum, yang keenam itu adalah dampak terhadap pertahanan dan keamanan, dan yang ketujuh itu adalah dampak kerusakan lingkungan. Sebelumnya mari kita simak video singkat berikut. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala puja-puja bangsa. Ya, apa yang bisa kita dapatkan dari melihat cuplikan film tersebut tadi, yakni terjadinya kemelaratan di sekitar kita yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan korupsi. Padahal kita ketahui bahwa negara kita merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber dayanya, sehingga hal tersebut bisa dimanfaatkan untuk mensejahterakan rakyat. Tetapi kenyataannya seperti di video tadi kita lihat bahwa masih banyak saudara-saudara kita yang kurang beruntung yang berada pada jurang kemiskinan. Selanjutnya, korupsi itu tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan. Jadi yang harus kita ketahui adalah korupsi itu tidak hanya berdampak pada satu aspek kehidupan saja, tetapi korupsi ini akan berdampak pada aspek-aspek kehidupan yang lain. Karena korupsi ini menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Jadi ada efek domino yang ketika satu mendapatkan reaksi, maka reaksi ini akan berpengaruh kepada hal-hal yang lain seperti itu.
Nah, ini kita sudah bahas sebelumnya bahwa korupsi ini merupakan bentuk kejahatan yang terbilang sulit untuk diberantas. Jadi korupsi ini merupakan salah satu kejahatan yang sulit untuk diberantas. Mengapa sulit? Karena salah satu sebabnya adalah bahwa korban korupsi ini seringkali tidak merasa bahwa dia merupakan sebagai korban dari kejahatan ini. Jadi banyak yang merasa bahwa ketika misalnya negara kita, uang negara dikorupsi, maka yang rugi adalah negara. Padahal hakikatnya yang rugi adalah rakyatnya. Karena uang yang harusnya diberikan kepada rakyat, yang dialokasikan kepada rakyat, masyarakat, itu malah dikorupsi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah itu ya salah satu sebabnya, yakni seringkali korban tidak merasa bahwa dia merupakan korban dari tindak pidana korupsi, seperti itu. Ya, selanjutnya korban kejahatan korupsi ini merupakan korban yang cenderung tidak merasakan langsung dari efek perbuatan korupsi tersebut. Artinya efeknya itu tidak berasa pada saat itu juga, ya. Namun akan terjadi kepada siapa saja secara acak di kemudian hari. Sebagai contoh misalnya, ketika ada korupsi pada pengadaan alat kesehatan, kemudian kita tidak bisa menunjukkan nama-nama siapa saja yang akan menjadi korban terhadap praktek korupsi pada pengadaan alat kesehatan tersebut. Namun bisa dipastikan suatu saat akan ada yang menjadi korban karena ketidakadaan alat kesehatan. Karena seharusnya uang yang harusnya dibalikan untuk alat kesehatan dikorupsi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga alat kesehatan yang dibutuhkan itu tidak ada. Seperti itu. Ya, selanjutnya kita lihat video singkat lagi ya, silakan. Apakah kami tak boleh sembuh? Ya, selanjutnya kita akan ke dampak masih korupsi. Jadi ada 7 dampak masih korupsi yang didapatkan. Yang pertama itu adalah dampak ekonomi, kemudian yang kedua itu adalah dampak sosial, dan yang ketiga itu adalah dampak birokrasi pemerintahan, yang keempat itu adalah dampak politik dan demokrasi, yang kelima adalah dampak terhadap penegakan hukum, yang keenam itu adalah dampak terhadap Hankam, pertahanan dan keamanan, kemudian yang ketujuh itu adalah dampak terhadap kerusakan lingkungan. Kita akan bedah satu persatu dampak masih korupsi yang bisa saja terjadi. Baik, pertama kita membahas mengenai dampak ekonomi. Ya, jadi kita ketahui bersama bahwa korupsi ini memiliki berbagai efek penghancur yang hebat. Jadi korupsi ini memiliki berbagai efek penghancur yang hebat terhadap berbagai sisi kehidupan. Berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara, khususnya dalam sisi ekonomi sebagai pendorong utama kesejahteraan rakyat. Kita ketahui bersama bahwa sisi ekonomi ini merupakan faktor pendorong dalam
kesejahteraan rakyat, seperti itu. Nah, korupsi ini akan berdampak pada ekonomi pertama kali. Ya. Mauro menerangkan bahwa hubungan antara korupsi dan ekonomi memiliki korelasi negatif dengan tingkat investasi, pertumbuhan ekonomi, dan dengan pengeluaran pemerintah untuk program sosial. Artinya apa? Semakin tinggi praktek korupsi dalam sebuah negara, maka akan menyebabkan investasi di negara tersebut menurun. Jadi semakin meningkat korupsinya, semakin menurun investasinya. Jadi itu disebut sebagai korelasi negatif. Sebaliknya, ketika praktek korupsinya turun, maka investasinya akan naik. Jadi korelasi negatif antara tindak pidana korupsi dengan investasi yang menyebabkan kesejahteraan masyarakat. Seperti itu. Ya, selanjutnya bagian pertama pada dampak ekonomi, yaitu lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Jadi korupsi ini bertanggung jawab terhadap terjadinya kelesuhan pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. Jadi perusahaan-perusahaan itu atau pengusaha-pengusaha akan malas untuk membuka investasi ketika terjadi tindak pidana korupsi. Sehingga korupsi ini mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Jadi ada jarak, ada ketidakefisienan yang tinggi yang terjadi yang disebabkan oleh praktik korupsi. Dalam sektor privat misalnya, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal. Jadi ada pembayaran ilegal yang harus dikeluarkan oleh pengusaha dalam hal pembukaan investasi. Pembayaran ilegal ini yang dimaksud adalah ya pengeluaran yang secara tidak sah yang dibayarkan kepada para pejabat misalnya untuk mendapatkan izin usaha. Itu salah satu contoh ya. Selanjutnya ongkos manajemen dalam negosiasi, jadi adanya negosiasi untuk pembukaan izin dengan pejabat yang korup seperti itu, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Nah, ketika misalnya pengusaha sudah mengeluarkan uang sedemikian banyak, kemudian terjadi terjadi kasus korupsi yang ditangani oleh KPK misalnya, maka investasi itu akan terancam batal karena adanya penyelidikan seperti itu. Selanjutnya adalah penurunan produktivitas. Jadi dengan semakin lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, maka tidak dapat disanggah lagi bahwa produktivitas akan semakin menurun. Ketika investasi itu menurun, maka produktivitas atau barang dan jasa yang seharusnya dihasilkan itu akan menurun. Hal ini terjadi seiring dengan terhambatnya sektor industri dan produksi untuk berkembang lebih baik atau melakukan pengembangan kapasitas. Ketika investasi menurun, maka produktivitas juga akan menurun. Seperti itu rumusnya. Selanjutnya, program peningkatan produksi dengan berbagai upaya seperti pendirian pabrik-pabrik dan usaha produksi yang baru atau usaha untuk memperbesar kapasitas produksi untuk usaha yang sudah ada menjadi terkendala dengan tidak adanya investasi. Jadi tidak adanya investasi yang masuk ke dalam sebuah wilayah itu menyebabkan perusahaan-perusahaan itu akan kesulitan untuk mengembangkan industrinya, untuk mengembangkan produktivitasnya. Nah, hal yang lain, di sisi yang lain,
pada dampak ekonomi ini, yakni rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik. Jadi adanya praktik korupsi ini menyebabkan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan untuk publik itu akan menjadi sangat rendah. Jalan-jalan misalnya yang baru diperbaiki, maka tidak lama dari hari perbaikan tersebut, maka jalan menjadi rusak lagi. Begitupun dengan jembatan yang baru dibangun, itu akan ambruk. Kemudian jalur kereta api misalnya, dan yang lain, contoh yang lain itu adalah beras murah yang tidak layak makan, tabung gas yang mudah meledak, bahan bakar yang merusak kendaraan masyarakat, dan hal-hal yang lain. Bangunan sekolah misalnya, itu kualitasnya akan menjadi lebih rendah, karena uang yang harusnya digunakan untuk mengembangkan kualitas barang dan jasa itu kemudian dialokasikan ke pengeluaran ilegal yang menyebabkan pengembang bangunan atau barang dan jasa itu akan mengurangi kualitas barang dan jasa yang dihasilkan untuk menutupi biaya produksi. Nah, siapa yang akan menjadi korban ketika hal-hal ini sudah berlangsung? Ini contohnya ya. Ini adalah jembatan Kutai Kartanegara yang ambruk pada tahun 2011. Nah, tentu banyak faktor ya yang mungkin bisa kita jadikan sebagai penyebabnya, apakah faktor alam dan cuaca, atau faktor teknologi dari pembuatan jembatan yang kurang, atau karena perbuatan korupsi. Nah, bisa saja jembatan ini roboh karena perbuatan korupsi. Mengapa? Karena bisa saja karena praktek korupsi mengakibatkan jembatan dibangun tidak menggunakan spesifikasi yang seharusnya. Jadi standarnya atau ya kualitasnya itu dikurangi sehingga menyebabkan jembatan ini ambruk seperti itu. Selanjutnya adalah menurunnya pendapatan dari sektor pajak. Jadi di negara kita ini dikenal ada beberapa jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, bea materai, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dan tingkat pemerintah daerah dikenal juga berbagai macam pajak seperti pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, dan lain-lain. Pada saat ini, APBN kita ini sekitar 70%-nya itu dibiayai oleh pajak. Jadi 70% dari APBN kita, anggaran pendapatan belanja negara kita itu berasal dari pajak, di mana pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai merupakan jenis pajak yang paling dominan menyumbang ke APBN kita. Nah, kondisi penurunan pendapatan dari sektor pajak ini diperparah dengan kenyataan bahwa banyak sekali pegawai dan pejabat yang bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri, sehingga pendapatan yang harusnya masuk banyak ke dalam negara kita menjadi berkurang. Selanjutnya adalah dampak, ini masih dampak ekonomi ya. Dampak ekonomi selanjutnya itu adalah meningkatnya hutang negara. Jadi korupsi yang terjadi di Indonesia ini, di negara kita ini akan meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar. Dari data yang diambil dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutang Kementerian Keuangan Republik Indonesia ini disebutkan bahwa total utang pemerintah per 31 Mei 2011, ini 2011 ya, masih data yang masih sangat lama, mencapai 201,7 miliar US dollar atau setara dengan 1.700
16,56 triliun rupiah. Nah, sangat besar utang kita ya di 2011, apalagi saat ini ya, yang kita ketahui bersama bahwa hutang negara kita ini semakin hari semakin bertambah seperti itu. Nah, ini masih di data 2011 bahwa konon sekarang ini setiap bayi yang lahir dan berkewarganegaraan Indonesia langsung menanggung hutang sebesar 7 juta rupiah. Jadi setiap orang di negara kita ini, ketika hutang kita dibagi dengan jumlah hutang kita dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia, maka setiap orang itu mendapatkan hutang 7 juta rupiah. Seperti itu. Dan angkanya akan terus meningkat kalau kondisinya masih seperti ini. Itu adalah beberapa dampak ekonomi yang dapat terjadi ketika terjadi perbuatan tindak pidana korupsi. Selanjutnya kita ke dampak sosial dan kemiskinan. Jadi apa sajakah yang menjadi dampak sosial dan kemiskinan masyarakat? Kita lihat di sini bahwa akan mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Jadi praktik korupsi yang terjadi ini menciptakan ekonomi biaya yang tinggi. Artinya beban yang ditanggung oleh para pelaku ekonomi akibat korupsi disebut high cost ekonomi. Jadi biaya produksi yang harusnya murah menjadi mahal. Nah, ketika biaya produksi ini menjadi mahal, maka harga barangnya pun akan menjadi mahal. Seperti itu, harga barang dan jasa akan menjadi lebih mahal dari yang seharusnya. Kondisi ekonomi biaya tinggi ini berimbas pada mahalnya harga barang dan pelayanan publik. Jadi yang kita rasakan saat ini adalah mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Ya, karena harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dilakukan oleh penyelenggara yang mengarah ke tindak pidana korupsi. Selanjutnya adalah pengentasan kemiskinan berjalan lambat. Jadi kan pemerintah kita ini mempunyai program pengentasan kemiskinan. Artinya mengupayakan jumlah orang miskin itu terus berkurang melalui berbagai macam program. Nah, pengentasan kemiskinan dirasakan sangat lambat karena berbagai sebab, seperti lebahnya koordinasi dan pendataan, kemudian pendanaan dan lembaga, kemudian dan juga salah satunya adalah karena korupsi, ya. Ya. Pada persoalan korupsi, ya, masyarakat ini akan Masyarakat akan dibuat untuk sangat sulit untuk mendapatkan akses lapangan kerja yang disebabkan latar belakang pendidikan. Sedangkan untuk membuat pekerjaan sendiri banyak terkendala oleh kemampuan, masalah teknis dan pendanaan. Jadi ini ya, terkadang masyarakat kita ini sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena latar belakang pendidikan. Mengapa seperti itu? Banyak yang putus sekolah disebabkan biaya pendidikan yang tinggi. Mengapa biaya pendidikan bisa tinggi? Ya, salah satu sebabnya itu karena anggaran pendidikan yang harusnya dialokasikan untuk membiayai pendidikan sehingga menjadi lebih murah, itu dikorupsi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga menyebabkan anggaran pendidikan tinggi, orang sulit untuk mengakses pendidikan, sehingga sangat sulit untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya adalah akan terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Jadi rakyat miskin ini tidak bisa mengakses jasa dengan mudah, ya. Jadi orang-orang miskin ini kita sangat prihatin bahwa mereka akan sangat sulit mengakses pendidikan, kesehatan, ya, rumah yang layak huni, ya, informasi, hukum dan sebagainya.
karena apa yang mereka miliki sangat terbatas sehingga mereka mendahulukan untuk mendapatkan bahan pokok ya, untuk mendapatkan makanan, pakaian, dan mereka karena lebih memprioritaskan makanan dan pakaian misalnya, sehingga tidak ada lagi sumber daya atau kemampuan untuk mengakses pendidikan, sehingga mereka semakin bodoh dan terus berada pada lingkaran kemiskinan. Seperti karena dengan tidak bisanya diakses pendidikan, maka akses untuk mendapatkan pekerjaan yang layak menjadi sangat terbatas. Karena kita ketahui bersama bahwa beberapa perusahaan itu mematok pendidikan sebagai salah satu indikator yang harus diperhatikan, yang akhirnya membuat rakyat miskin tidak mempunyai pekerjaan dan selalu dalam kondisi yang miskin seumur hidup. Nah, situasi ini layak disebut sebagai lingkaran setan kemiskinan. Artinya, orang miskin ini yang seharusnya mendapatkan pendidikan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan itu tidak bisa terjadi karena terjadinya praktik tindak pidana korupsi. Nah, selanjutnya dampak sosial dan kemiskinan yang lain adalah meningkatnya angka kriminalitas. Jadi akan meningkatkan angka kriminalitas. Jadi ini menurut Transparansi Internasional, jadi terdapat pertalian atau hubungan yang erat antara korupsi dan kualitas serta kuantitas kejahatan. Jadi ada hubungan antara korupsi, tindak pidana korupsi ini dengan tindak kejahatan. Jadi semakin tinggi tindak korupsinya, maka semakin tinggi pula tindak kejahatan di sebuah negara. Jadi ketika korupsi meningkat, maka angka kejahatan juga akan meningkat. Sebaliknya, ketika korupsi berhasil dikurangi, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum juga akan meningkat. Jadi bisa dikatakan mengurangi korupsi dapat juga secara tidak langsung dapat mengurangi kejahatan dalam masyarakat. Selanjutnya, dampak sosial kemiskinan selanjutnya yaitu solidaritas sosial semakin langka. Jadi terjadi korupsi yang begitu masif yang terjadi membuat masyarakat merasa tidak mempunyai pegangan yang jelas untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Kepastian masa depan tidak jelas serta himpitan hidup yang semakin kuat membuat sifat kebersamaan dan kegotong royongan yang selama ini dilakukan hanya menjadi retorika saja. Jadi solidaritas saling membantu antar masyarakat itu semakin hari semakin langka. Selanjutnya adalah demoralisasi. Masyarakat semakin lama menjadi semakin individualis yang hanya mementingkan diri sendiri dan keluarganya saja. Mengapa masyarakat melakukan ini dapat dimengerti ya? Karena memang sudah tidak ada lagi kepercayaan kepada pemerintah, misalnya sistem hukum, kepercayaan terhadap hukum, bahkan antara masyarakat itu sendiri kepercayaannya sudah semakin menurun. Nah, itu adalah dampak sosial dan kemiskinan.